Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidiliana Febiansyah dengan NIM 120-222-3078. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai decision table testing, di mana ini adalah salah satu bentuk metode untuk black box testing. Selanjutnya, di sini ada subtopik. Apa saja sih yang akan saya jelaskan? Yaitu yang pertama, pastinya pendahuluan, kemudian teori, langkah-langkah, contoh case study, dan juga yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama tentang apa itu decision table testing. Jadi, decision table testing ini merupakan metode pengujian yang digunakan untuk menguji sejumlah besar kondisi input dengan kombinasi yang berbeda untuk menemukan cacat yang terdapat dalam perangkat lunak. Ini adalah contoh atau bentuk dari decision table, di mana di dalamnya akan terdapat condition atau kondisi yang akan dilakukan, yang harus dilakukan gitu ya. Dan juga rule atau aturan-aturan yang telah ditetapkan. Kemudian di sini juga terdapat Y dan N, di mana ini adalah menunjukkan kombinasi-kombinasi yang dilakukan terhadap input dari pemenuhan condition dan aturannya. Selanjutnya ada action dan outcomes, di mana di sini adalah hasil yang diharapkan atau action yang dilakukan gitu ya, setelah, user memasukkan kondisi dan juga, menerapkan aturan-aturannya. Selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah. Langkah-langkah ini menggambarkan tentang apa saja sih yang harus dilakukan dari awal hingga akhir untuk melakukan testing menggunakan metode decision table ini. Yang pasti pertama yaitu identifikasi kondisi, kemudian identifikasi aturan, yang ketiga kemudian konstruksi decision table atau membuat tabelnya, dan yang terakhir yaitu melakukan pengujian. Di sini kita langsung masuk ke study case, di mana case-nya adalah penerimaan mahasiswa, di mana di sini terdapat kondisi dan aturan yang tertulis. Baik, untuk kondisinya yang pertama yaitu ada IPK dan yang kedua ada nilai tes masuk. Nah, kondisi ini adalah bentuk inputnya ya nanti. Jadi inputnya adalah IPK dan nilai tes masuk. Untuk aturan yang diberlakukan adalah sebagai berikut, ada aturan pertama, jika IPK lebih dari 3,5 dan nilai tes masuk lebih dari 80 maka diterima. Begitu juga dengan aturan kedua, ketiga, dan keempat. Bahkan yang keempat ini tidak memenuhi salah satu kondisi di atas, maka ditolak. Nah, dari kondisi dan aturan-aturan tersebut, karena tadi langkah-langkahnya kita telah identifikasi kondisi, identifikasi aturan, maka selanjutnya yang dilakukan adalah konstruksi decision table atau membuat decision table-nya. Berarti nanti di sini untuk condition dimasukkan IPK dan juga nilai tes masuk. Kemudian role-nya juga disesuaikan dan kemudian action atau outcomes-nya adalah uh, diterima ataupun ditolak gitu ya. Diterima maka hasilnya nanti yes atau tidak, yes or no gitu. Jadi, maka dari itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa decision table testing ini adalah metode yang efektif untuk menguji sistem dengan berbagai kemungkinan input. Makanya tadi ada banyak kombinasi nih untuk input-input yang disesuaikan dengan aturan-aturan yang diberlakukan gitu. Nah, hal ini tuh membantu memastikan bahwa semua kasus uji penting itu telah diuji. Dan juga penting bagi kita untuk memahami dan mengidentifikasi semua kondisi dan aturan yang relevan untuk kasus pengujiannya. Mungkin sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.